Tuhan, di hadapan keagungan-Mu aku menempatkan diriku dalam hormat, mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari-Mu dan segala sesuatu kembali kepadamu. Di tengah pergumulan yang kuhadapi, aku mengangkat tanganku untuk mengucap syukur atas kasih-Mu yang tak pernah berubah, atas anugerah-Mu yang menjangkauku, bahkan ketika aku menjauh. Terima kasih, Bapa, atas malam-malam ketika aku menangis namun tetap bangun dalam damai. Atas meja yang meski sederhana selalu memiliki yang esensial. Atas kehidupan yang berdenyut dalam diriku meski dengan rasa sakit. Kebaikan-Mu menopangku dan kesetiaan-Mu memperbarui aku. Tuhan yang kekal, aku memuji-Mu atas setiap pembebasan yang bahkan tidak kusadari, atas setiap mukjizat senyap yang Engkau kerjakan sementara aku tidur. Betapa sering musuh berusaha menelanku, tetapi Engkau ada di sana, sebagai menara yang kuat, sebagai batu karang yang tak tergoyahkan. Terima kasih karena tidak menyerah padaku, bahkan ketika aku ingin menyerah pada segalanya. Engkau adalah Tuhan yang menjagaku dengan penuh perhatian, yang mengawasiku dengan kasih, yang melingkupiku dengan belas kasihan. Aku bersyukur Tuhan atas kehadiran-Mu yang konstan, yang menenangkan jiwaku di tengah badai kehidupan. Namun Tuhan, aku juga datang dengan hati yang penuh penyesalan untuk memohon pengampunan. Ampunilah aku atas kata-kata kasar yang kukatakan, atas pikiran-pikiran yang menjauhkanku dari-Mu, atas keputusan-keputusan salah yang kubuat. Ampunilah aku karena mendengarkan keinginan dagingku dan mengabaikan suara-Mu. Atas berkali-kali aku bersembunyi ketika seharusnya aku menyerahkan diri di kaki-Mu. Sucikanlah aku Tuhan dengan darah berharga Yesus. Bersihkanlah aku dari segala ketidakadilan. Ciptakanlah dalam diriku hati yang murni dan perbaruilah di dalam diriku roh yang teguh. Bapa yang kukasihi, aku mengakui bahwa tanpa petunjuk-Mu aku tersesat. Di dunia dengan begitu banyak suara dan jalan, hanya firman-Mu yang menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena itu aku berseru, berbicaralah kepadaku Tuhan. Tunjukkan kehendak-Mu meski itu bertentangan dengan keinginanku. Ajari aku untuk menanti dengan sabar, mendengar dengan penuh perhatian, dan mematuhi dengan iman. Pimpinlah aku melalui jalan-jalan kebenaran demi nama-Mu. Jangan biarkan aku mengambil keputusan di luar nasihat-Mu. Tuhan Yesus, aku memohon agar Engkau menjadi penopangku setiap hari. Bukan hanya dalam roti di meja, tetapi dalam makanan rohani yang menguatkan jiwaku. Ketika kekuatanku habis, jadilah kekuatanku. Ketika semangatku pudar, jadilah harapanku. Engkau adalah Yehova Yireh, Tuhan yang menyediakan. Penuhilah segala kebutuhanku menurut kekayaan-Mu dalam kemuliaan. Semoga aku tidak pernah bergantung pada apa yang kumiliki, tetapi pada Tuhan yang sanggup melakukan segalanya. Engkau cukup bagiku, Tuhan yang bijaksana dan adil. Aku memohon hikmat, bukan hikmat dunia yang sia-sia, tetapi hikmat dari atas, yang murni, penuh damai, dan berbuah banyak. Ajari aku untuk membedakan yang benar dari yang salah, waktu untuk berbicara dan waktu untuk diam, jalan kebenaran dan jalan tipuan. Jangan biarkan aku terbawa oleh dorongan hati, tetapi dipimpin oleh Roh-Mu. Berikan aku pengertian untuk menghadapi konflik, keputusan sulit, dan hari-hari buruk. Aku ingin menjadi bijak untuk menyenangkan-Mu. Bapa yang melindungi, selubungilah aku dengan mantel perlindungan-Mu.
Dunia berada dalam kuasa si jahat, tetapi Engkau adalah tempat perlindunganku dan bentengku. Bebaskan aku dari jebakan tersembunyi, dari tipu muslihat musuh, dari kata-kata jahat. Jagalah aku dari kecelakaan, penyakit, dan kekerasan. Utuslah malaikatmu untuk berkemah di sekitarku. Semoga di setiap langkah yang kuambil, aku berada di bawah naungan yang maha kuasa. Lindungilah juga rumahku, keluargaku, masuk dan keluarku. Tuhan di surga, terima kasih karena mendengarku dengan sabar. Betapa sering aku berlutut tanpa kata-kata, namun roh-Mu tetap berdoa bagiku dengan keluhan yang tak terucapkan. Engkau mengenal bagian terdalam dari diriku. Engkau tahu rasa sakit dan sukacitaku, ketakutan dan mimpiku. Terima kasih karena tidak memandang rendah seruanku, bahkan ketika itu lemah. Engkau adalah Tuhan yang menunduk untuk mendengar, yang mengumpulkan air mataku, yang menyimpan setiap doa yang dibuat dengan tulus. Tuhan yang setia, tolonglah aku untuk bersyukur setiap saat. Bukan hanya ketika semuanya berjalan baik, tetapi juga dalam kesusahan. Ajari aku untuk melihat karya-Mu bahkan di padang gurun. Semoga penyembahanku tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada kebenaran tentang siapa Engkau. Bukalah mata rohaniku untuk melihat perbuatan-Mu. Jangan biarkan aku lupa dari mana Engkau mengambilku. Semoga ingatanku dipenuhi dengan rasa syukur atas setiap tindakan kasih-Mu. Tuhan jiwaku, pimpinlah aku di saat-saat ketidakpastian. Ketika ketakutan mencoba melumpuhkanku, semoga aku mendengar suara-Mu berkata, "Jangan takut, aku menyertai-Mu." Ketika jalan menjadi sempit, semoga aku mempercayai rencana-Mu. Ketika keheningan berlarut-larut, semoga aku terus percaya pada kesetiaan-Mu. Jangan izinkan aku bersandar pada pengertianku sendiri. Aku ingin bergantung sepenuhnya padamu, meski aku tidak memahami saat ini. Yesus yang kukasihi, semoga hidupku mencerminkan anugerah-Mu. Semoga aku menjadi alat damai, bejana kehormatan, saluran berkat. Gunakan aku untuk memberkati mereka yang menderita, menghibur mereka yang menangis, membangun mereka yang jatuh. Semoga aku menjadi terang di tempat yang gelap, harapan di tempat yang penuh rasa sakit, kasih di tempat yang ada penolakan. Semoga dalam segala yang kulakukan, nama-Mu dimuliakan. Aku ingin hidup untuk menyenangkan-Mu, bukan untuk memuaskan egoku. Bapa yang penuh belas kasihan, kuatkan aku ketika keputusasaan mengelilingiku. Perbarui dalam diriku roh keberanian. Semoga aku bangkit setiap hari dengan mengetahui bahwa dalam Engkau aku mampu melakukan segala sesuatu. Jangan biarkan kebohongan musuh meyakinkanku bahwa aku sendirian. Engkaulah yang memegang tangan kananku dan berkata, "Jangan takut, aku menolongmu." Kekuatanmu disempurnakan dalam kelemahanku, dan karena itu aku beristirahat di dalam-Mu. Tuhan yang menyembuhkan, pulihkan luka-luka emosionalku. Sentuhlah area dalam hidupku yang masih berdarah. Angkatlah beban yang telah kutanggung selama bertahun-tahun. Bebaskan aku dari rasa bersalah, kecemasan, dan kebencian. Firman-Mu berkata bahwa Tuhan dekat dengan mereka yang patah hati. Maka aku menyerahkan diriku sepenuhnya. Pulihkanlah kisah hidupku. Bawalah kehidupan baru pada hubunganku, mimpiku, dan hatiku. Tuhan, jauhkan dariku segala gangguan rohani. Aku tidak ingin membuang waktu dengan hal-hal yang tidak membangun. Semoga aku menghargai kehadiran-Mu lebih dari kenikmatan sementara. Semoga aku memakan firman-Mu dengan lapar dan haus.
Semoga persekutuanku denganmu menjadi prioritas. Semoga mataku tertuju pada Yesus, pencipta dan penyempurna imanku. Aku ingin berjalan dalam kekudusan dan kesetiaan di hadapan-Mu, Bapa. Semoga doa ini naik seperti kemenyan yang harum ke takhta-Mu. Semoga nama-Mu ditinggikan dalam setiap kata yang diucapkan di sini. Semoga segala yang diminta sesuai dengan kehendak-Mu. Aku tidak percaya pada kekuatan argumenku, tetapi pada belas kasihan-Mu yang kekal. Dan aku menyatakan dengan penuh keyakinan, aku ingin lebih bahagia bersama-Mu, Tuhanku. Segala sesuatu kuserahkan kepadamu. Segala kemuliaan hanya diberikan kepada Tuhan. Amin. Tuhan, aku mengakui bahwa hidupku hanya memiliki makna ketika berada di tangan-Mu. Engkau adalah penulis kisah hidupku dan bahkan di bab-bab yang gelap, terang-Mu menopangku. Setiap hari adalah mukjizat dari kebaikan-Mu. Dan karena itu aku sujud di hadapan-Mu dengan rasa syukur yang mendalam. Terima kasih Tuhan, karena tidak meninggalkanku ketika banyak orang memunggungiku. Terima kasih karena mengasihiku mesmotok-motok, bahkan dengan mengetahui setiap kelemahan dan kesalahanku. Engkau setia sepanjang waktu, dan karena kesetiaan-Mu, aku tetap berdiri tegak. Bapa, aku bersyukur kepadamu, bukan hanya atas kemenangan, tetapi juga atas pertempuran yang membawaku lebih dekat kepadamu. Aku memuji-Mu atas padang gurun, karena di sana suara-Mu menjadi lebih jelas. Aku memuji nama-Mu atas pintu-pintu yang tertutup, karena banyak di antaranya adalah pembebasan yang tidak kumengerti saat itu. Terima kasih atas air mata yang mengajarku untuk lebih mempercayai-Mu daripada diriku sendiri. Engkau adalah Tuhan yang mengubah rasa sakit menjadi tujuan dan kelemahan menjadi kekuatan. Terpujilah nama-Mu selamanya. Tuhan, Tuhan, aku datang lagi dengan penyesalan. Ampunilah aku atas saat-saat ketika aku lebih mempercayai jalan-jalanku sendiri daripada petunjuk-Mu. Ampunilah pikiran-pikiran yang tidak murni, perasaan egois, dan keinginan yang tidak menyenangkan-Mu. Sucikanlah aku dengan darah Yesus. Bersihkanlah aku sepenuhnya. Ciptakanlah dalam diriku hati yang bersih dan perbaruilah dalam diriku roh yang teguh. Jangan ambil roh-Mu dariku, ya Tuhan. Kehadiran-Mu lebih berharga daripada harta atau pencapaian apapun. Tuhan keselamatanku, ajari aku untuk berjalan di jalan-Mu dengan rasa takut dan rendah hati. Semoga aku tidak mengambil keputusan tanpa terlebih dahulu mencari petunjuk-Mu. Pimpinlah aku dengan kebenaran-Mu dan bebaskan aku dari kebingungan. Semoga firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Arahkan setiap pilihan, setiap langkah, setiap gerakan. Kuasailah pikiranku, hatiku, dan kehendakku. Aku ingin berjalan sesuai nasihat-Mu, bukan menuruti doronganku. Bapa yang penuh belas kasihan, aku berdoa untuk penyediaan di setiap bidang hidupku. Engkau tahu apa yang kubutuhkan bahkan sebelum aku meminta. Engkau tahu keterbatasanku, utang-utangku, dan kesulitanku. Karena itu, aku menyerahkan segalanya ke tangan-Mu. Lipat gandakan Tuhan, sumber daya, bukakan pintu-pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Berikan aku keseimbangan untuk mengelola dengan baik apa yang telah Engkau percayakan kepadaku. Semoga aku menjadi pengelola yang baik, setia dalam perkara kecil dan dapat dipercaya dalam perkara besar. Engkau adalah gembalaku dan aku tidak akan kekurangan.
Tuhan, aku juga memohon hikmat, bukan hikmat dunia yang membingungkan dan sombong, tetapi hikmat dari atas yang murni, penuh damai dan berbuah banyak. Berikan aku kepekaan untuk menghadapi orang-orang, konflik, dan tantangan sehari-hari. Semoga aku tahu waktu yang tepat untuk berbicara dan waktu yang tepat untuk diam. Ajari aku untuk menilai dengan kebenaran dan bertindak dengan keadilan. Semoga aku selalu peka terhadap roh-Mu, dan semoga keputusanku mencerminkan kehendak-Mu. Tuhan yang kuat dan perkasa, lapisilah aku dengan zirah-Mu. Kita hidup di zaman yang jahat, dikelilingi oleh godaan dan jebakan yang tak terlihat. Tetapi lebih besar Dia yang ada di dalam diriku daripada yang ada di dunia. Lindungilah aku, Tuhan, dari tipu muslihat musuh. Tutupilah pikiranku dengan helm keselamatan, hatiku dengan baju zirah kebenaran, dan kakiku dengan kesiapan Injil damai. Semoga aku tidak pernah lengah secara rohani. Semoga aku berjalan dengan waspada, teguh dalam iman, dan tekun dalam doa. Bapa yang kukasihi, aku memohon agar Engkau menjaga rumahku. Semoga roh-Mu memerintah atas rumah tangga kami. Semoga segala perselisihan, kebingungan, atau pengaruh jahat ditegur dalam nama Yesus. Semoga ada damai dalam percakapan, kasih dalam hubungan, dan persekutuan di antara semua. Semoga anak-anak kami bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Semoga firman-Mu dibaca, diajarkan, dan dihidupi di dalam 4 dinding kami. Semoga rumah menjadi mezbah, dan di sana kehadiran-Mu terus-menerus. Tuhan yang adil, ajari aku untuk mengampuni seperti aku telah diampuni. Aku tidak ingin menyimpan dendam, kebencian, atau kepahitan. Bebaskan aku dari racun kepahitan. Semoga aku bebas untuk mengasihi, bahkan mereka yang tidak mengasihiku. Semoga aku memberkati mereka yang menganiayaku dan berdoa untuk mereka yang menyakitiku. Tolong aku mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Semoga dalam diriku berdiam Roh Kristus yang sama, yang meskipun dikhianati, terus mengasihi sampai akhir. Semoga aku menjadi alat rekonsiliasi dan damai. Tuhan, aku ingin melayani-Mu dengan integritas, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan sikap, pilihan, dan kesaksian. Semoga hidupku menjadi khotbah yang hidup, semoga karakterku memuliakan-Mu. Singkirkan dari diriku segala kemunafikan agama. Semoga imanku praktis, nyata, dan sejati. Semoga aku hidup dengan layak sesuai panggilan yang kuterima. Ajari aku untuk menghormati nama-Mu dalam segala yang kulakukan. Semoga hidupku menjadi cerminan anugerah-Mu, Bapa. Ingatlah mereka yang sedang menderita saat ini. Kunjungilah mereka yang di rumah sakit, mereka yang tanpa harapan, mereka yang menangis dalam sembunyi. Gunakan aku untuk menghibur yang tertekan, mengangkat yang jatuh, menguatkan yang lemah. Semoga hidupku memiliki tujuan yang lebih besar daripada mengejar berkat. Semoga aku menjadi saluran berkat, alat kehendak-Mu. Semoga dunia melihat dalam diriku sinar Kristus dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Allahku, perbarui kekuatanku sekarang. Hari telah panjang, pertempuran telah berat, tetapi aku terus mempercayai-Mu. Aku ingin bangkit seperti prajurit yang tidak menyerah, seperti hamba yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Perbarui keyakinanku, semangatku, imanku. Tiupkan nafas-Mu atas diriku dan buatlah aku hidup kembali. Semoga aku terus berjalan meski tanpa melihat, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Engkau setia dan padamu aku berharap. Tuhan damai, tenangkan hatiku, senyapkan suara-suara ketakutan, keraguan, dan kecemasan. Semoga damai-Mu yang melampaui segala akal
menjaga pikiran dan emosiku. Ajari aku untuk beristirahat di dalam-Mu. Semoga aku tahu untuk menyerahkan segala kekhawatiranku kepadamu, karena Engkau memeliharaku. Semoga aku hidup sehari demi sehari dengan percaya bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan mereka yang mengasihi-Mu. Engkau adalah Tuhan yang menopangku dan membuatku beristirahat dengan aman. Tuhan, aku ingin juga bersyukur atas apa yang belum kuterima, karena aku tahu waktu-Mu sempurna. Aku memuji-Mu atas janji-janji yang belum digenapi, karena aku tahu mereka akan datang pada waktu yang tepat. Aku meninggikan-Mu atas mukjizat-mukjizat tak terlihat yang sedang Engkau persiapkan. Aku tidak perlu melihat untuk percaya. Aku percaya karena Engkau layak dipercaya. Dan meski waktu berlalu, imanku akan tetap teguh. Karena Engkau adalah Tuhan yang bekerja bagi mereka yang menanti-Mu. Dan untuk semua ini, aku menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhanku, Bapakku, Gembalaku, Pelindungku, Penyediaku, Penasihatku, dan Juru Selamatku. Tidak ada yang akan memisahkan aku dari kasih-Mu. Tidak ada penderitaan yang dapat menjauhkan aku dari kehadiran-Mu. Dan selama aku hidup, aku akan melayani-Mu dengan seluruh diriku. Segala puji, segala kemuliaan, segala hormat hanya diberikan kepada nama-Mu hari ini dan selamanya. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan, di tengah ketidakstabilan dunia ini, aku menempatkan kepercayaanku pada takhta-Mu yang tak tergoyahkan. Sumber daya manusia gagal, sistem ekonomi berayun, tetapi Tuhan memerintah dengan keadilan dan hikmat yang kekal. Engkau adalah Tuhan yang membuka pintu di mana tidak ada dinding, yang membuat provisi mengalir di tengah padang gurun. Karena itu, aku tidak akan takut pada krisis, juga tidak akan goyah di hadapan kekurangan. Kepercayaanku kokoh pada perhatian-Mu yang tak pernah gagal. Engkau adalah Yehova Yire, Tuhan penyediaku, Bapa yang kukasihi. Aku menyerahkan kepadamu setiap tagihan, setiap komitmen, setiap tantangan keuangan yang kuhadapi. Aku tidak ingin hidup diperbudak oleh kekhawatiran, juga tidak ingin dikuasai oleh kecemasan. Ambillah kendali atas semua keuanganku. Ajari aku untuk hidup dengan kepuasan dan hikmat. Berikan aku kepekaan untuk membelanjakan dengan tanggung jawab, berinvestasi dengan tujuan, dan memberi dengan kemurahan hati. Semoga aku tidak pernah menempatkan keamananku pada harta, tetapi selalu pada Tuhan. Tuhan yang kudus, ampunilah aku jika kadang-kadang aku lalai atau ceroboh dalam keputusan keuanganku. Ampunilah aku jika aku terbawa oleh keserakahan, kesombongan, atau ketakutan. Sucikan niatku dan selaraskan hatiku dengan prinsip-prinsip-Mu. Ajari aku untuk memuliakan-Mu dengan hartaku dan dengan hasil pertama dari segala yang kuterima. Semoga rezekiku datang dari tangan-Mu, dan semoga rasa syukurku diwujudkan dalam ketaatan yang terus-menerus. Tuhan, Panglima Bala Tentara, angkatlah perisai-Mu atas kehidupan keuanganku. Tegurlah si perusak, tutup mulut singa, dan hancurkan setiap tindakan jahat terhadap rezekiku. Semoga tidak ada ketidakadilan, penipuan, atau jebakan musuh yang berkuasa atas diriku. Lindungilah pekerjaanku, sumber pendapatanku, kontrak, dan proyekku. Jika ada sesuatu yang tidak berasal dari-Mu, jauhkan. Tetapi jika itu adalah kehendak-Mu, tetapkan dengan damai, bukakan jalan, dan buatlah berhasil. Bapa yang kekal, aku memohon pintu-pintu yang terbuka.
Engkau adalah Tuhan yang membuka jalan di mana tidak ada jejak. Bukakan peluang yang membawaku ke masa baru. Semoga pintu yang Engkau buka tidak dapat ditutup oleh siapapun. Dan semoga pintu yang Engkau tutup, aku tahu untuk mempercayai bahwa itu adalah pembebasan. Semoga hubungan-hubunganku ada di tangan-Mu. Dan semoga aku tidak bergantung pada pengaruh manusia, tetapi pada petunjuk dari atas. Pimpinlah aku ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan orang-orang yang tepat. Tuhan, kunjungi pekerjaanku dan letakkan kehadiran-Mu di sana. Semoga di mana tanganku bekerja, keunggulan berkembang. Berikan aku kreativitas, ketekunan, semangat, dan hikmat untuk menjalankan segala yang dipercayakan kepadaku dengan sangat baik. Semoga talentaku tidak terkubur, tetapi dilipat gandakan untuk kemuliaan-Mu. Semoga kesaksianku berbicara lebih keras daripada kata-kataku. Dan semoga aku dikenal bukan karena ambisi, tetapi karena kesetiaan, kerendahan hati, dan pelayanan. Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub, aku teringat akan janji-janji yang Engkau buat kepada mereka yang takut kepadamu. Engkau berfirman bahwa Engkau akan membuka langit dan mencurahkan berkat tanpa batas atas mereka yang setia kepadamu. Karena itu, aku ingin menjalani kehidupan dengan integritas keuangan. Semoga hatiku tidak dikuasai oleh cinta akan uang, tetapi oleh cinta akan kerajaan-Mu. Jika Engkau memberiku banyak, semoga aku tahu untuk membagikan. Jika Engkau memberiku sedikit, semoga aku tahu untuk mempercayai. Tetapi dalam segalanya, aku ingin memuliakan nama-Mu. Tuhan, ajari aku untuk bermurah hati. Semoga aku tidak menahan lebih dari yang adil. Semoga aku melihat mereka yang membutuhkan sebagai sesamaku dan mengulurkan tangan dengan sukacita. Semoga kemurahan hatiku bukan hanya emosional, tetapi buah dari kesadaran Alkitabiah yang matang. Semoga rumahku dikenal karena menabur, memberkati, dan membantu. Karena aku tahu bahwa siapa yang memberi dengan sukacita akan menuai dengan kelimpahan, dan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapa, kuatkan imanku untuk tidak takut pada hari esok. Seringkali aku melihat tagihan dan tergoda untuk ragu, tetapi aku teringat bahwa Engkau mendandani bunga-bunga di ladang dan memberi makan burung-burung di udara. Betapa lebih lagi Engkau akan memeliharaku, yang adalah anak-Mu yang dikasihi. Ajari aku untuk beristirahat dalam kesetiaan-Mu. Semoga jiwaku tenang dengan mengetahui bahwa Tuhan memelihara segalanya. Engkau tidak pernah gagal dan tidak akan sekarang meninggalkanku. Haleluya! Tuhan, tolong aku untuk menabung dengan bijak dan merencanakan dengan tanggung jawab. Aku tidak ingin hidup secara impulsif, juga tidak ingin dikuasai oleh konsumerisme. Berikan aku pengendalian diri, keseimbangan, dan visi. Semoga aku tahu untuk melakukan yang terbaik dengan apa yang kumiliki tanpa mengeluh atau membandingkan diri. Semoga aku menggunakan apa yang kumiliki untuk memberkati, dan semoga aku tahu membedakan waktu untuk menabur dan waktu untuk menuai. Ajari aku prinsip-prinsip kerajaan-Mu dalam praktik harian pengelolaan keuangan. Tuhan yang hidup, aku memohon agar Engkau juga memberkati mimpi-mimpi yang lahir di hatiku. Jika itu berasal dari kehendak-Mu, tetapkan. Jika itu hanya keinginan, sementara nyatakan. Tetapi jika Engkau yang menempatkan proyek-proyek ini dalam diriku, berikan aku sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkannya. Semoga Tuhan menjadi arsitek rencanaku dan penyokong misiku. Semoga
setiap langkahku selaras dengan tujuanmu yang lebih besar. Semoga aku hidup untuk melayanimu dengan segala yang kumiliki. Bapa yang penuh terang, berkatilah kehidupan keuangan keluargaku. Semoga tidak kekurangan roti, damai, atau kehadiranmu di dalam rumah kami. Semoga kami menjadi teladan dalam pengelolaan iman dan kepuasan. Ajari kami untuk berbicara tentang keuangan dengan hikmat, bermimpi bersama dengan tanggung jawab dan memuliakanmu dalam setiap pencapaian. Semoga anak-anak kami bertumbuh dengan mengenal kesetiaan-Mu dan belajar sejak dini untuk lebih mempercayai Tuhan daripada harta. Tuhan, aku ingin mempersembahkan kepadamu setiap pencapaian yang telah kucapai. Segala yang kumiliki adalah milik-Mu. Tidak ada yang kumiliki yang tidak berasal dari tangan-Mu. Dan bahkan apa yang kucapai dengan usaha, Engkaulah yang memberiku kekuatan untuk meraihnya. Karena itu, aku menempatkan di hadapan-Mu masa kini, masa lalu, dan masa depanku. Jika aku harus menyerahkan sesuatu, aku akan menyerahkan. Jika aku harus melepaskan, aku akan melepaskan. Karena kehadiran-Mu lebih berharga daripada harta dunia ini. Bapa, topanglah mereka yang sekarang tanpa pendapatan. Kunjungilah mereka yang menganggur, pekerja lepas, dan pengusaha kecil yang berjuang untuk menjaga pintu mereka tetap terbuka. Tunjukkan kesetiaan-Mu dan kirimkan pertolongan. Semoga tidak ada yang putus asa karena kekurangan provisi. Semoga Tuhan membangkitkan orang-orang dan mukjizat tak terduga. Semoga nama-Mu dimuliakan sebagai Tuhan yang tidak meninggalkan umat-Nya. Engkau adalah tempat perlindungan dalam kekurangan dan sumber daya yang tak pernah habis. Tuhan, aku menyatakan bahwa keuanganku ada di tangan-Mu. Aku tidak lagi budak kekhawatiran, tergesa-gesa, atau ketakutan. Tuhan adalah penopangku, penyediaku, pemilikku, dan Bapakku. Segala yang kumiliki adalah milik-Mu, dan segala yang datang akan dikuduskan bagi-Mu. Berkuasalah atas kehidupan keuanganku. Pimpinlah pengelolaanku, dan semoga setiap sen yang kumiliki digunakan untuk memuliakan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Bagikan doa ini kepada setidaknya 3 orang. Bisa kepada anggota keluarga, teman yang kamu sayangi, atau bahkan seseorang yang kamu tidak tahu sedang sangat membutuhkan mendengar kata-kata ini. Kamu bisa menjadi alat Tuhan untuk membawa harapan, iman, dan pemulihan kepada seseorang. Jika doa ini menggema di hatimu, jika saat mendengar setiap kata, kamu merasa Tuhan berbicara kepadamu, maka jangan abaikan momen ini. Tuhan sedang memanggilmu untuk lebih dekat kepadanya. Dia telah mendengar ucapan syukurmu, melihat penyesalanmu, menerima permohonanmu akan petunjuk, penyediaan, hikmat, dan perlindungan. Dan Dia akan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna, baik, dan menyenangkan. Saudara yang terkasih, doa ini bukan sekadar doa biasa. Ini adalah seruan tulus dari seseorang yang mengakui bahwa dia tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Dan jika kamu percaya bahwa doa ini adalah jawaban bagi jiwamu, aku mengundangmu untuk mengambil langkah iman. Berlanggananlah sekarang juga di kanal ini, karena setiap hari kami menyediakan doa-doa yang penuh kuasa, pesan-pesan Alkitabiah yang menguatkan jiwa, dan kata-kata inspiratif yang memberi makan roh. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu selalu tahu setiap kali doa baru diunggah. Dan jika kamu ingin kami terus berdoa untukmu, tulis di kolom komentar. Aku percaya kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Nya.
Tuliskan namamu dan jika kamu mau, bagikan permohonan doamu. Ingatlah, Tuhan sedang bekerja di setiap area hidupmu. Dia membimbingmu, menopangmu, memberimu hikmat, mengampunimu, dan melindungimu. Dan tidak ada, sama sekali tidak ada, yang dapat menghalangi perbuatannya atasmu. Sampai doa berikutnya, dan jangan pernah lupa, bahkan ketika segalanya tampak sulit, Tuhan tetap memegang kendali. Yesus memberkatimu. Amin.